Kender TV. Ketawa tanpa khawatir. Ada yang terdiam terpaku. Aku tuh soalnya itu lagi sedih tuh loh ngelihat dunia pendidikan kita sekarang. Kenapa? Bodoh-bodoh generasinya atau? Kalau itu sih kayaknya udah dari dulu ya. Iya, bodoh-bodoh generasinya atau kemunduran generasi atau? Enggak. Kenapa? Soal ini loh banyak banget berita yang kurang mengenakan itu loh. Mepet mic. Pelecehan seksual atau apa di kampus gitu loh. Di kampus ya? Di kampus. Di sekolah juga? Di sekolah juga sebenarnya, di sekolah juga udah banyak sih dari dulu sih. Oh, berita yang baru-baru ini ya? Mm-mm. Tentang pelecehan seksual sebenarnya kan itu juga udah dari dulu kan ya? Udah dari dulu, udah banyak. Tapi kan ini terbukanya di Sebenarnya- era sekarang bukan sih? Sebenarnya enggak juga, sebenarnya udah dari dulu. Cuman sekarang Mendikbud apa sih singkatannya? Mendikbud, Menristek, Ya. apa sih? Itulah, Ya, Pak Nadiem lah. Bapak Mas Nadiem, Mas Menteri Mas Nadiem. Akhirnya kan ngeluarin ada permen tuh gitu. Tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus. Atau Gitu. pendidikan. Kampus Lingkungan pendidikan kayaknya. Pendidikan, Pendidikan, kan? betul. Yang berisi Itu sebenarnya yang di highlightnya itu adalah Permendikbud Ristek RI nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, sorry ya. perguruan tinggi. Pasal 5 ayat 2 huruf L dan M. Pasal ayat 2-nya itu kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi nih huruf L-nya. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Dan yang M-nya itu membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Itu. Ini kan bagus ya, akhirnya bisa lebih terlindungi karena kan sekarang itu kemarin ini tuh juga banyak kayak kekerasan seksual di kampus pada saat KKN lah atau KKL lah atau apapun lah itu, tapi itu ditutup-tutupi tuh loh sama kampus karena takut Namanya nama jelek atau apa. Dan Mas Nadiem emang dia cukup keras di Permendikbudristek ini, dia bilang sampai ada kampus yang tidak menjalankan Permendikbudristek ini itu akan dikasih sanksi dan bisa turun akreditasi gitu. Wah, keren tuh. Makanya. Tapi ada juga yang protes ya kan? Nah, itu yang protes itu yang mau kita bahas, itu yang protes itu. Ini udah nggak kuliah, udah nggak apa, tapi protesnya paling kenceng coba. Maksudnya ini protes juga apa gitu? Apakah kalian juga sering melakukan ini sampai takut kena pasal gitu? Oke, karena protesnya kenapa sih itu? Protesnya dibilangnya, berarti ini melegalkan seks bebas dong gitu. Seks bebas sudah dari dulu bre, bukan cuma sekarang. Sejak zaman Majapahit. Yoi. Bukan berarti ada yang mau dibayar dan mau ditransaksi terus Bukan itu itu. legal juga, nggak Enggak. gitu juga. Enggak itu. Kayak, berarti seks bebas diperbolehkan dong kayak gini. Itu udah dari dulu, Sudah ada seks bebas. Udah dari dulu. Dari zaman kau kuliah udah ada, cuman kaunya aja yang nggak tahu. Atau nggak punya duit. Kok tiba-tiba sekarang itu kayak gini loh. Banyak korban yang akhirnya memilih diam karena pada saat mereka speak up, mereka ini Malah gantian salah gitu. betul dipersekusi sendiri kayak begitu. Maksudnya Disuruh minta maaf juga. betul sampai akhirnya dari pihak kampus menangguhkan atau apa kuliahnya yang kayak gitu. Itu loh, separah itu tuh loh gitu. Ya sih. Tapi masalah
Seharusnya kalau aku sih akan protesnya begini, kenapa cuma di lingkungan pendidikan aja kan? Peraturan yang mengatur tentang apa namanya kekerasan seksual atau pelecehan seksual di lingkungan pendidikan di sekolah sudah ada sih nggak? Sudah ada ya kayaknya ya. Tapi di lingkungan pendidikan di luar sekolah atau kampus itu juga banyak juga. Iya. Misalnya pemuka agama, semua mungkin yang aku tahu baru 2 agama, yaitu di lingkungan tempat ibadah sama lingkungan tempat pendidikannya gitu. Itu tuh juga banyak masalah itu gitu. Seharusnya yang bereaksi nggak cuman Mas Nadiem harusnya gitu dari semua, karena banyak kelamin-kelamin yang nggak aturan juga. Ya kan, bener kan? Aduh, aku mau ngomong tapi anak aku masih kecil-kecil. Nah, kamu harus speak up karena anakmu masih kecil-kecil. Ya gitu. justru kalau aku speak up nanti kena. UU ITE itu loh. Entah kenapa dalam hal ini tuh kayak anak kecil atau mohon maaf ya, atau tentang perempuan itu kayak jadi sisi yang lemah gitu loh, sisi yang jadi kayak korban. Tapi nggak cuman perempuan aja, pria juga kayak gitu. Betul. Juga. Cuman gitu kan loh. sekarang itu lebih diperhatikan itu adalah di lingkungan perguruan tinggi karena saking banyaknya laporan dan saking banyaknya yang diredam itu loh. Iya. Sampai akhirnya dibikin kayak gitu supaya akhirnya pihak kampus jangan takut kalian kalau ada kejadian seperti itu, jangan takut buat diusut gitu, karena justru itu memperlihatkan kalau universitas, sivitas kampus ini memang concern dengan kejahatan seksual ini gitu. Aku tuh nggak habis pikir tuh kayak ada yang ngomong lah, berarti kalau kayak begini itu memperbolehkan seks bebas dong. Loh, kok gitu ya gitu. Kok pikirannya langsung ke situ tuh ya gitu. Kayak itu tuh udah tingkatan keberapa tuh loh gitu. Kalau tidak boleh seks bebas, harusnya kalian melarang ada hotel, ada motel, ada Oyo, ada Traveloka. Itu media seks bebas itu tuh, ya kan? Cuman pikirannya kok sampai sesempit itu. Itu makanya kayak kan karena disebut tanpa persetujuan. Berarti kalau setuju nggak apa-apa dong. Lah, siapa yang ngelarang? Ada yang ngelarang. Memang ada yang ngelarang. Di agama juga dijelaskan hubungan tanpa status pernikahan itu zina. Ya memang iya zina. Iya. Memang Pak, saya juga menentang ya namanya zina. Cuman gini loh. Gini ya. Nggak tahu arti kata zina sih. Itu loh, yang warrior princess. Hah? Jebakan umur. Temennya Hercules itu ya. Kalian nonton TikTok goyang pargoy udah zina itu juga. Iya. Bener. Zina mata. Iya, zina mata kan. Zina mata, Goyang bener. pargoy itu MYP. Nah, sekarang gini loh. Kalau memang seks bebas itu memang salah. Cuman jangan dilihat itunya. Sekarang itu dilihat adalah pokok permasalahannya. Ada korban di luar sana. Ada korban yang dilecehkan Betul. dan sekarang coba untuk dilindungi, terus malah dibilang itu memperbolehkan seks bebas. Mohon maaf nih. Nggak gitu caranya, Pak. Nggak gitu. Ini masalahnya yang banyak ngomong bapak-bapak. Oh ya? Bapak-bapak yang banyak protes itu. Bapak-bapak tingkat RT, RW gitu ya. Ya udah tingkat legislatif mungkin ya. Ya aku juga nggak tahu. Tingkat organisasi. Lagian juga bagi mereka yang korban juga pasti nggak berani lah ngomong kayak gini ya. Ntar mengada-ada. Nanti giliran dibilang, wah saya korban Buktinya kurang kuat. saya korban pelecehan gini-gini. Loh bajumu aja kayak gitu. Ya gimana ya? Nggak bisa gitu lah. Baju itu juga tidak jadi titik tolak ukur ya.
Tolak ukur. Maksudnya kayak karena bajunya kebuka atau apa akhirnya itu mengundang. Ya memang. Itu Cuman memang mengundang, tapi yang balik lagi tuh tingkat ininya kita. Banyak kok yang bajunya tertutup masih dilecahin. Nah, Nah. itu tuh. Nih, Faisal pernah ketangkep tangan. Ada kok. Maksudnya gimana ya? Tingkat saringan otak kita untuk melakukan perbuatan tersebut gitu. Betul. Tingkat kesadaran. Jadi kayak mau kayak gimana pun sih itu bakal tetap terjadi gitu loh. Tingkat pendidikan juga, Bos. Betul. Gitu. Kalau yang nggak kuat nahan mah tinggal ngontak istri atau Tingkat pasangan. kecerdasan ya. yang setingkat primata tuh loh. Ada, Bos. Sebuah kejadian, ini kejadian nyata. Di kantorku itu ada ibu-ibu berjilbab. Ibu-ibu berjilbab. Tapi memang dari semuanya tertutup. Itu dia jadi korban loh. Nah iya. Korban diintip ketika dia di kamar mandi gitu loh. Orang berjilbab itu apanya yang mengundang sih? Betul. Maksudnya? Ya itu makanya akhirnya. Secara pakaian pun dia jilbabnya syar'i loh, Bos. Maksudnya Betul. tidak mengundang gitu loh, tapi diintip di kamar mandi. Kenapa gitu? Karena yang jadi masalah sebenarnya itu bukan dari korban. Sebenarnya masalah itu bukan korban. Yang jadi masalah adalah si pelaku. Mau kayak gimana pun kalau emang pelakunya ini udah kurang akalnya, ya udah mereka bakal ngelakuin aja. Bahkan nggak cuman sama yang pakaian tertutup, enggak. Anak di bawah umur juga yang kayak begitu tuh loh. Nah ini yang coba sekarang dilindungi. Terus kenapa protesnya bilangnya seks bebas? Itu di luar dari apa ide-ide besarnya ini loh. Betul. Seks bebas itu sampai kapanpun tidak boleh. Tapi aku tetap mengharapkan di setiap kota harus ada lokalisasi lagi sih. Yuk. Untuk mereka yang tidak bisa menyalurkan libidonya. Menurunkan tingkat pemerkosaan. Ya. Itu. Ya aku kadang juga mikir kayak gitu. Menteri Sosial. Tolong. Kan saya Bukan dilegalkan, tapi sebagai media apa ya, kalau kayak mau ngilangin rokok mesti ada vape gitu. Menghilangin tingkat pemerkosaan mesti ada lokalisasi yang legal. Sebenarnya sih nggak perlu kayak gitu juga. Yang penting itu ada niat aja. Kalau pengen berhenti ngerokok, niat berhenti. Kalau pengen kamu ngerasa kayak aduh ini apa fantasiku udah rusak banget. Coba wudu. Coba ingat kalau itu dosa, itu salah tuh loh. Tapi nggak semua orang kan kayak kamu yo, tingkatannya kan beda-beda pasti gitu. Yang nggak sekarang gini, intinya itu kan yang dibahas itu kenapa niat yang baik itu malah dihalangi gitu loh. Kalau yang peraturan dari Mas Nadim tadi baik sih menurutku baik. Bener banget ini. Jadi pengen kan itu kan tanpa persetujuan ya. Tanpa persetujuan. Jadinya ya bukan berarti kalau sudah setuju dilegal enggak. Dan bahkan kalau udah gini, setuju ya mending kalian diam-diam aja lah ya. Betul. Dan bahkan kayak gini. Seks bebas itu kan sebenarnya itu bukan cuman antara individu ya. Ya. Karena pada saat tidak ada persetujuan pun diperkosa itu juga masuknya ke seks bebas. Iya nggak? Karena pelecehan itu nggak cuman kita gesek-gesekin titit doang. Atau kita ngintip, atau kita ngeraba atau apa, enggak. Pemerkosaan suami terhadap istri juga itu ada. juga ada. Karena intinya adalah tanpa ada persetujuan gitu loh. Sekarang aduh gimana ya? Obat bius deh. Obat bius. Oh iya, tanpa persetujuan. Si korban tidak bisa melawan. Iya nggak? Tapi pada saat itu dia tidak sadarkan diri. Iya kan? Bisa dibilang tidak ada persetujuan atau tidak ada apapun lah itu, tapi itu sudah masuk ke dalam pelecehan. Itu yang dilindungi. Aku jadi otak psychoku jadi keluar. Nah iya kan, yang kayak begini-gini nih, yang tingkat kepintarannya setingkat primata tuh loh.
Selamat malam Pak dosen. Oh malam Pak dosen. Nilai saya jadikan A dong. Oh boleh. Ini ada lembar. Kamu mau belajar ya? Mau belajar. Ini ada lembar kertas putih. Silahkan tanda tangan. Kok nggak ada isinya? Udah nanti Pak dosen sendiri yang ngasih isinya gitu. Okay. Ya udah tanda tangannya persetujuan udah tuh. Nih kayak gini. Maaf. Itu udah nalar psychoku udah keluar gitu. Jangan lupa pakai matre. Biar ada kekuatan hukum. Tapi ya semoga kayak gini ya. Yang kalau yang aku pengen tuh sih sebenarnya seks bebas itu memang tidak boleh sama sekali. Itu aku juga sangat tidak setuju ya. Iya memang. Iya, Karena banyak norma di Indonesia. Kalau kita ngomong setuju-setuju aja dengan seks bebas, makin banyak ini yang dislike video kita. Tapi kan maksudnya itu kan biar kita sendiri yang nanggung gitu loh, biar kita sendiri yang punya. Hablum minallah, ya nggak ya? Itu biar menjadi dosa. Kalau memang seks bebas, kalau kayak dibilang berarti itu memperbolehkan seks bebas. No, seks bebas tidak boleh. Tapi kalau memang ada yang melakukan itu adalah hubungan dia dengan Allah. Itu tanggung jawabnya dia kepada Tuhannya. Betul. Karena dia melakukan hal yang dilarang oleh agamanya masih saja dilakukan. Yang penting sekarang adalah kita berusaha gimana caranya supaya korban-korban yang tidak menyetujui, yang tidak menerima, yang dizolimi, itu mereka mempunyai tempat untuk melapor. Tapi itu peraturan ada turunannya nggak sih? Misal nih, dua belah pihak setuju nih. Kalau itu kan memang udah ada peraturan itu. Kayak kalau misalnya kita menikah bawa lari anak orang atau apa, tanpa ada paksaan, nggak bisa dipolisikan. Polisi ngrebek. Ayam grebek. Kamu jatuh apa sih? Kayak pada saat di hotel digerebek, ya kan? Itu setahu aku itu ada hak privasi yang memperbolehkan untuk kita kita menolak. Karena ini gerebek itu diperbolehkan jika ini kalau nggak salah ya, mungkin kalau saya salah bisa dibenarkan nih. Ada salah satu pihak yang dirugikan, seperti yang salah satu sudah menikah. Oke, istrinya misalnya. Istrinya melaporkan suaminya selingkuh dengan wanita lain di hotel. Boleh dilaporkan. Boleh dilaporkan. Dan itu ditangkap, digerebek, no problem. Tapi pada saat ada dua orang tanpa ada ikatan pernikahan, tanpa ada paksaan apapun, mereka berada di satu kamar hotel bersama. Nggak bisa. Itu tidak bisa karena itu adalah hak privasi mereka. Tapi banyak loh video-video polisi yang banyak. Nah, justru itu sebenarnya kalau kita mau ngomong ya, seks bebas itu sebenarnya sudah ada, gitu loh. Tapi karena privasi aja kalian bisa menuntut polisi nggak sih? Nah, cuman sekarang kenapa? Cuman sekarang yang jadi masalah adalah ini kan orang-orang yang tidak memberikan izin, yang tidak menyetujui gitu loh. Mbok itu yang ditangkap tuh loh. Ide besarnya itu mbok itu yang coba ditelaah dulu, bukan seks bebasnya dulu gitu loh. Karena kan kalau misalnya seks bebas pun kayak di puncak deh, ya nggak? Ya kan? Kita tahu satu negara ini negara yang sangat beragama orang-orangnya, ya kan? Datang ke puncak. Mereka zina? Enggak. Mereka seks bebas? Enggak. Makanya dia kawin kontrak. Mereka nikah. Nah gitu. Itu salah. Itu salah nggak? Itu salah. Cuma berlindung di belakang agama. Gitu loh. Itu dulu yang dibenerin. Interpretasi salah seperti itu dulu dibenerin. Jangan yang udah benar didukung, dibantu, itu yang disalahin. Alah.